duit Pak. Kita sekolah pakai duit. Sekarang bukan kita harus dibakar. Kita kerja pakai uang. Warga yang tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten meluapkan emosi kepada aparat yang menggusur rumah mereka. Warga menuding Pemkot Serang tidak memperhatikan nasib masyarakat kecil yang sudah bertahun-tahun tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas macet saat sejumlah warga memblokade jalan dan membentang spanduk dan membakar ban bekas menentang relokasi. Sejumlah wanita turut menangis histeris saat memprotes penggusuran. Untuk rakyat, bukan Bapak. Bukan untuk menggusur rakyat. Warga mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti dan keberatan dengan waktu penggusuran yang tidak tepat saat ekonomi dalam keadaan sulit. Udah lama saya cuma punya nyuci. Saya nggak punya rumah, saya dikasih sama orang tua, Pak. Saya punya anak berapa, Bu? Saya punya anak 4, yang satu kembar masih kecil, Pak. Mau masuk sekolah SD, yang kedua SMP. Saya biaya dari mana? Sedangkan rumah digusur dari mana, Pak? Tolong, Pak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Serang, Iwan Sunardi, menjelaskan pembongkaran bangunan ilegal di sempadan Sungai Cibanten merupakan program menormalisasi sungai untuk mencegah banjir. Penggusuran kali ini, bangunan yang kosong dan tempat usaha yang bukan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kami dari pemerintah Kota Serang dalam melakukan pembongkaran, kami sebetulnya sudah memanusiakan masyarakat yang akan dibongkar dengan menempatkan di rusunawa yang sudah kami kaji dari pemerintah Kota Serang akan memberikan bebas biaya sewa. Sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP diterjunkan untuk menjaga situasi setelah mediasi. Blokade jalan akhirnya dibuka kembali. Namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi adu mulut antara petugas kepolisian dengan sejumlah pengunjuk rasa terjadi saat massa memblokade ruas Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta pada Rabu sore. Petugas meminta massa membuka separuh badan jalan agar kemacetan panjang kendaraan bisa terurai. Tidak juga mau membuka blokade dan membubarkan diri, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan paksa massa. Aksi turun ke jalan yang dilakukan ratusan sopir truk ini merupakan bentuk penolakan mereka atas kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan ini dinilai merugikan para sopir truk mengingat bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. 6 pengunjuk rasa yang dianggap provokator diamankan polisi. Mereka menutup jalan kembali, kemudian mengancam akan memacetkan Jakarta, sehingga dengan terpaksa kita lakukan penertiban dan pembubaran. Untuk saat ini sudah kita lakukan penertiban dan pembubaran, kemudian untuk arus lalu lintas juga kembali normal. Siapa yang kita amankan, namun demikian nanti kita akan minta keterangan lebih lanjut. Berapa orang, Pak? Kurang lebih tadi ada 6 orang yang kita amankan. Usai pembubaran, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah dari Bundaran Patung Kuda menuju Stasiun Gambir kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Reni Arumsari. Halo, selamat sore Reni. Ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Tentunya setelah ini masih ada sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, Israel secara brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Kejaksaan Agung RI menyita uang sebanyak 1,3 triliun rupiah terkait hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Ya,
Ya, kita awali informasi pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Pemerintah kembali berencana menaikkan tarif ojol sebanyak 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Bahkan rencana ini sudah memasuki tahap akhir. Rencana kenaikan tarif ojol mendapat beragam reaksi. Pengemudi panik. Para pengemudi ojol juga takut kehilangan penumpang jika wacana ini diterapkan. Sementara Kementerian Perhubungan masih mengkaji rencana tersebut. Salah satunya adalah meminta kenaikan tarif. Baik itu tarif penumpang maupun juga rasionalisasi tarif antaran. Nah, yang bisa kita lakukan hanya karena memang sudah ada di PM KPIS 101 hanya angkutan penumpang. Yang angkutan antaran ini sedang kita diskusikan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Puluhan pasien panik dievakuasi saat kebakaran Rumah Sakit Hermina, Jatinegara, Jakarta Timur pada pagi tadi. Api diduga berasal dari panel listrik di ruang farmasi di lantai 3 rumah sakit. Puluhan pasien rawat inap panik berhamburan dievakuasi keluar saat terjadi kebakaran di Rumah Sakit Hermina Jatinegara Rabu pagi. Asap pekat menyelimuti beberapa lantai gedung rawat jalan rumah sakit tersebut. Petugas damkar berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus hingga berjibaku memadamkan api. Tak lama api bisa dipadamkan, namun asap masih menyelimuti. Petugas pemadam menyisir setiap sudut rumah sakit dan melakukan proses pendinginan. Api diduga berasal dari panel listrik di ruang farmasi di lantai 3 rumah sakit. Didapati obat-obatan di etalase farmasi hangus terbakar. Dugaannya itu dari ruang farmasi. Nah, kalau unit kita terjunkan ada kurang lebih 10 unit, jadi 5 unit pompa atau unit penyalur, 5 lagi unit pendukung seperti smoke removal, quick response, komando dan sebagainya. Korban sepertinya tidak ada, jadi pasien sudah kita datang, pasien sudah dievakuasi semuanya, tapi masih ada satu yang tadi bapak-bapak paling terakhir dievakuasi, insya Allah tidak ada korban. Total 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Rumah Sakit Hermina Jatinegara mengungkap saat ini penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Sementara pasca kebakaran, para pasien sudah kembali ke ruangan masing-masing dengan keadaan baik. Pasca kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Hermina, tim Inafis mulai melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang melahap ruang farmasi Rumah Sakit Hermina. Akibat kejadian tersebut, pengambilan obat dialihkan ke ruang farmasi lainnya. Pasien diperbolehkan masuk ke dalam ruangan sekitar pukul 9 pagi. Api berhasil dipadamkan selama kurang lebih 2,5 jam lamanya. Kebakaran terjadi pada pukul 4.45 pagi dan berhasil dipadamkan pada pukul 7.30. Kejadian ini dapat segera dikendalikan. Semua kekuatan disentralkan di area kebakaran serta pengamanan pasien, sehingga dalam waktu 25 menit asal api sudah dapat dikendalikan.
dan sudah dapat dipadamkan. Untuk saat ini, ya, pasien rawat jalan dan rawat inap di Hermina Jatinegara sudah berada dalam kondisi aman, sudah terlayani dengan baik, sudah kembali dari proses evakuasi, ya, dan dokter sudah memastikan kondisi saat ini mereka dalam kondisi aman. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Para pasien juga sudah dievakuasi ke ruangan terbuka di depan Rumah Sakit Hermina. Dari Jakarta, Ismailia, Muhammad Koirudin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang balita terjatuh dari bis bertuliskan Mabes Angkatan Darat di Jalan Tol Jor Joglo Ciledug, Bintaro. Pihak TNI AD menyebut bis sedang digunakan untuk keperluan. Seorang pengemudi yang tengah melaju di Jalan Tol Jor Joglo Ciledug, Veteran Bintaro, mengalami peristiwa tak terduga, di mana seorang balita tiba-tiba terjatuh dari sebuah bus yang ada di depannya. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut dan langsung mengevakuasinya. Pengemudi kemudian melihat bus yang membawa balita tersebut berhenti di pinggir jalan dan langsung serahkan balita ke orang tuanya yang merupakan penumpang bus. Pihak TNI Angkatan Darat buka suara terkait peristiwa ini, karena di badan bus ada tulisan Mabes AD. TNI menyebut bus digunakan dalam rangka takziah. Dalam perjalanan, seorang balita penumpang bus duduk dekat pintu darurat. Pintu tiba-tiba terbuka hingga balita malang itu terjatuh. Menurut Kepala Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya, peristiwa terjadi pada Senin kemarin. Kami sedang melakukan pengumpulan informasi dan data bersama-sama terkait dengan penyebab daripada balita tersebut jatuh dari kendaraan bus. Demikian yang bisa disampaikan. Akibat peristiwa ini, balita mengalami luka ringan pada tubuhnya. Orang tua diimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengawasi buah hatinya, khususnya dalam berkendara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Ya, sementara di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, seorang ibu muda lumpuh total usai operasi sesar di RSUD Kasbullah Abdul Majid. Diduga ia mendapat obat bius kadaluarsa sehingga merasakan sakit luar biasa saat operasi. Ratih Reinada, warga Kelurahan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi ini hanya bisa terbaring lemah di kasur lantai rumahnya. Ibu muda berusia 30 tahun ini mengalami lumpuh total pasca operasi sesar 9 bulan yang lalu. Operasi kelahiran anak keempatnya ini dilakukan di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Bekasi. Diduga saat operasi Ratih disuntik oleh obat bius kadaluarsa dan tidak bekerja maksimal. Sehingga saat dilakukan pembedahan, Ratih histeris merasakan sakit yang luar biasa. Ya Allah, masih sadar Pak, dikenain pisau. Ya ampun. Jadi bius pertama dikira saya, dokternya datang ke saya megang perut ditanya, udah berasa belum, apa masih gimana gitu kan. Ini enggak taunya mandi belum. Oh, berarti teriak tuh saat itu. Saya teriak, astagfirullahaladzim, dokter sakit dokter. Akhirnya dokternya buka sarung tangan, dia duduk ke bangku yang pojok lah gitu. Dia ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Pasca operasi sesar, kondisi Ratih semakin lemah. Diagnosa dokter yang menangani juga berubah-ubah dan tidak jelas. Terkait dugaan malpraktik, pihak RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid Bekasi membantah kelumpuhan akibat obat bius kadaluarsa, namun diakibatkan oleh penyakit TB tulang belakang yang parah. Dari saraf konsul ke bagian paru-paru, dari paru-paru terus kembali sama saraf, ada yang keluar hasil. Ternyata banyak
TBC di tulang belakang. Selain mengalami kelumpuhan, Ratih kini harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi lantaran ia tidak bisa lagi bekerja dan ditinggalkan oleh suaminya. Untuk menghidupi keempat anaknya, Ratih terpaksa bergantung kepada orang tuanya yang bekerja sebagai ojek pangkalan. Sementara Pemkot Bekasi menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan malpraktik ini. Ya, pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menayangkan saat seorang suami murka diduga lantaran lambannya penanganan dokter di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Suami tersebut murka lantaran istrinya yang sedang sakit parah tidak kunjung ditangani secara serius, hanya diberikan suntikan hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa sore. Ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh airnya. Ngomongnya nunggu dokter. Dari kemarin aing ngomong, panyedotkan batang panyekan aing sekuatan. Saya tinggal panyekan aing kumaha ya. Abang kena panyekan aing BPJS hari-hari. Seorang suami bernama Nanang Rusmana murka kepada dokter dan perawat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat, lantaran lambannya penanganan dokter terhadap istrinya yang bernama Ulfa yang dirawat karena sedang sakit parah hingga nyawanya pun tidak dapat tertolong. Suami juga menyinggung soal buruknya layanan bagi peserta BPJS di RSUD Cibabat. Yulia menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Cibabat setelah dirawat selama 2 hari. Almarhum dirujuk ke RSUD Cibabat setelah sebelumnya sempat diperiksa ke klinik dan rumah sakit Dustira, Kota Cimahi. Nanang menilai adanya unsur kelalaian dari pihak RSUD Cibabat. Awalnya didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak, namun belakangan di bagian sekitar perutnya kerap dipenuhi cairan. Saat dirawat, istrinya hanya diberikan suntikan obat dan dinilai minimnya penanganan serius dari sang dokter. Kalau penanganan, saya bilang nggak ada penanganan, cuman dicek aja, terus dikasih obat suntik gitu aja. Karena hari libur terakhir itu alasannya. Ya, nah, kepengennya saya itu kalau susternya itu gampang diajak ngomong, ya saya pengennya itu suster itu ngomong ke dokter yang jaga. Nah, dokter yang jaga itu telepon yang mau ngurusin dokter pasien saya itu gitu kan, minta izin lah tindak lanjut kalau memang mereka takut gitu kan. Kalau boleh tahu sakit apa kan ininya? Kalau pertamanya sih radang usus sama tumor jinak waktu itu. Cuman kesininya tumornya udah mending, cuman di usus. Jadi si cairan itu adanya di luar lambung. Dan sebenarnya hanya memang agak sedikit sesak ya, karena memang perutnya membesar. Cuma untuk komunikasi semua bagus, sehingga kenapa kami jadwalkan secara elektif, yaitu di hari Senin itu sendiri. Nah itu jadi tiba-tiba rest atau tiba-tiba henti nafas itu memang nanti pada saat audit klinik akan bisa secara gamblang kita bisa sampaikan. Sementara itu suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga Nanang. Pihak keluarga Nanang pun berharap kejadian serupa tidak terulang, serta pelayanan rumah sakit diharapkan dapat berkeadilan dan setara baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS.